Sekarang kita akan bahas hadis nomor 5. Saya tidak akan membahas semua hadis di dalam bab niat ini. Saya pilih yang mungkin kalimatnya sederhana dan mudah dipahami. Jadi kenapa itu hadis kedua nggak dibacakan? Karena saya lewati. Apa itu tidak penting? Penting. Cuman saya mencari bab yang mudah dipahami. Hadis kelima. Wa an Abi Yazid Ma'ni ibni Yazid ibni al-Akhnas radhiyallahu anhuma wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha fa qala wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'an. Rawahul Bukhari. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin al-Akhnas radhiyallahu anhu, ia, ayahnya dan kakeknya ini termasuk dari golongan sahabat. Jadi kalau golongan sahabat gelarnya apa? Radhiyallahu anhum. Kalau banyak, kalau sendiri radhiyallahu anhu, yang artinya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Ini suatu gelar yang tinggi. Makanya siapapun itu sahabat, kalau dikatakan sahabat berarti orang mulia. Jangan sampai kita merendahkan sahabat satupun. Berapa jumlah sahabat? Kurang lebih 124.000 sahabat, sama dengan jumlahnya para nabi. Tabi'in seperti Uwais Al-Qarni yang Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Umar, kalau kamu bertemu dengan dia yang namanya Uwais Al-Qarni, tolong sampaikan salamku. Uwais Al-Qarni ini adalah orang mulia. Tapi beliau ini bukan sahabat, walaupun sebagian ulama mengatakan beliau ini sahabat. Apa itu sahabat? Sahabat itu orang yang beriman kepada Rasul, melihat Rasul, dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi, kalau orang ini beriman kepada Allah dan Rasul, melihat Rasulullah tapi meninggalnya dalam keadaan murtad, maka dia bukan sahabat. Setinggi-tingginya tabi'in seperti Uwais Al-Qarni tadi, ini tidak bisa mengalahkan sekecil-kecilnya derajat sahabat. Makanya di sini disebutkan ada penegasan dia, yaitu Abu Yazid yang juga Ma'an bin Yazid beserta kakeknya ini termasuk dari golongan sahabat, supaya kita ini memuliakan mereka. Ma'an berkata, di sini kola ini adalah Ma'an, anaknya. Dia bercerita, ayahku yaitu Yazid, dia mengeluarkan beberapa dinar yang digunakan untuk bersedekah. Dia membawa dinar atau uang kalau zaman sekarang untuk bersedekah. Lalu dinar-dinar itu diletakkan di sisi seseorang di dalam masjid, dengan harapan orang yang di samping dinar itu mengambil. Kenapa demikian? Kenapa nggak langsung diberikan kepada orangnya tapi diletakkan di sampingnya? Ini namanya sedekah secara sembunyi-sembunyi. Harapannya kalau sembunyi-sembunyi, ikhlasnya pun akan dapat. Maka Yazid ini tidak langsung memberikan kepada orangnya, tapi di sampingnya. Contoh lain, Rio datang kepada saya, ingin memberikan uang kepada saya. Nggak diberikan kepada saya, tapi dimasukkan ke dalam jaket saya. Kemudian pas saya pakai, kok ini ada uang. Wah, supaya Rio ikhlasnya mentok 100%. Tapi jangan kayak gini, dimasukkan ke dalam jaket 10 juta atau 1 juta lah gampangnya. Setelah pergi, wah kemarin saya sedekah ke Ustadz, saya masukin ke dalam jaketnya supaya dia nggak tahu. Ini namanya sama, ria atau sum'ah, ingin didengar.
Jadi tujuannya sedekah tidak diketahui orangnya ini supaya dia tidak menceritakan kepada siapapun, sehingga keikhlasannya pun sempurna. Dan ini sangat dianjurkan. Kalau mau sedekah itu langsung masukkan ke dalam tasnya, ke dalam bajunya, ini supaya ikhlasnya pun 100%. Diulang ya. Tadi Yazid membawa uang diletakkan di samping seseorang. Lantas saya, yaitu Ma'an, datang dan mengambilnya. Paham nggak? Biasanya Rio di sini. Kemudian Yazid meletakkan uangnya di sini. Supaya si uang ini diambil sama Rio, contohnya. Kemudian datang anak Yazid ini. Wah, ini uang bapak saya. Kenapa ditaruh di sini? Diambillah sama dia. Kemudian si Ma'an ini datang kepada bapaknya. Hai ayah, ini dinar-dinarmu. Paham maksudnya? Lalu si ayah mengatakan, demi Allah, bukan engkau yang aku kehendaki. Maksudnya ini bukan buat kamu. Dan bukan ini harapannya supaya kamu mengambilkan uangnya kembali kepada saya. Tapi saya ingin memberikan ini kepada orang yang di samping tadi. Dan di sini tidak disebutkan apakah laki-laki yang ingin diberikan sedekah masih ada atau tidak. Soalnya setelah itu mereka berdua datang kepada Rasulullah SAW. Ini sahabat. Kalau ada satu masalah langsung disowankan kepada Rasulullah. Supaya masalahnya menjadi clear. Kalau sekarang bagaimana solusinya? Datang kepada ulama. Nanti dikasih saran apa yang harus kita kerjakan. Ini pun datang kepada Rasulullah mengadukannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, bagimu apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Artinya Yazid niat bersedekah kepada orang yang di samping tadi, di samping hartanya. Sedangkan bagimu apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Jadi udah itu, uangnya jadi milik Ma'an, sedangkan niat Yazid tetap diterima kepada laki-laki tadi. Jadi apapun niat kita, itu yang akan kita dapatkan. Kita niat memberikan obat kepada orang lain supaya sembuh. Tapi ketika kita kasih obat, kok dia malah meninggal, kita tetap dapat pahala menyembuhkan orang tersebut. Sedangkan hasilnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kan suka ingin membantu. Mesin rusak kita ingin bantu. Pahalanya dapat. Tapi setelah kita bantu, mesinnya malah tambah rusak. Pernah seperti itu? Pahalanya tetap dapat. Termasuk kita memberikan uang kepada anak kita. Ini kan wajib. Anak kita ini adalah orang yang wajib kita nafkahi. Tapi kita memberikan uang niatnya untuk bersedekah, maka dapat pahala sedekah. Kita menyuapi istri kita. Istri kita suapin dengan niat supaya dia nggak ngambek sama kita. Ya udah, nggak dapat pahala. Tapi kalau kita nyuapin istri kita niatnya sedekah kepada istri kita, maka kita mendapatkan pahala sedekah. 10 suap, 10 kali pahala sedekah. Datang ke teman, mijitin. Niatnya apa? Supaya orang ini ngasih pinjem duit aneh. Setelah dipijitin, terus kita ngomong, Ji, pinjem duit, lagi nggak punya, pahala nggak dapet, duit nggak dapet. Tapi kalau kita datang mijitin, saya niat untuk ikram, untuk memuliakan orang ini, untuk menghargai orang ini, dan saya ikhlas supaya orang ini bahagia, supaya orang ini senang, maka dia mendapatkan pahala. Jadi semua itu tergantung kepada niat. Jadi hadis ini berhubungan dengan niat dengan hadis yang pertama tadi. Cukup dulu sampai sekian. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kesalahan saya, kekurangan saya, kebodohan saya.
Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.